Temaku berbagi infak dan sedekah. Namun sebelum kita memulai, mari kita membuka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan tadi membuka pintu kemudahan bagi kita dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Tersebut niscaya tidak akan pernah dapat menghitungnya. Salah satu nikmat yang diberikan kepada manusia adalah rezeki. Apa itu rezeki? Rezeki adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi makhluk hidup, bisa berupa kecerdasan, harta, maupun kesehatan. Bagaimana makna berbagi dalam Quran Surah Al-Fajr ayat 15-18? Mari kita pelajari dalam video pembelajaran berikut ini. Qurannya, yakni ku berbagi infak dan sedekah dengan fokus Quran Surah Al-Fajr ayat 15-18. Dan menambahkan keberkahan. 2. Menjalankan sikap peduli kepada sesama. 3. Menganalisis Quran Surah Al-Fajr ayat 15-18. 4. Mendemonstrasikan hafalan Quran Surah Al-Fajr ayat 15-18. Dan yang terakhir, menyimpulkan keterkaitan Quran Surah Al-Fajr ayat 15-18 dengan fenomena sosial tentang infak dan sedekah. Kepada infak. Infak secara bahasa itu bermakna anfaqa yunfiqu, yakni membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah. Sedangkan dalam KBBI, infak itu disebut pemberian sumbangan harta dan sebagainya selain zakat wajib untuk kebaikan. Adapun makna infak secara istilah yakni mengeluarkan atau memberikan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Tidak mengenal hisab atau jumlah yang ditentukan secara hukum, tetapi bisa dikeluarkan sesuai kemampuan masing-masing. Sedekah cakupannya lebih luas, tidak seperti zakat. Sedekah itu bisa meliputi harta dan jasa, bahkan senyum pun sebagai sedekah. Seperti sebuah hadis, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum di hadapan wajah saudaramu itu adalah sedekah. Bahkan membuang ranting atau duri di jalan pun itu sedekah. Infak sedekah dengan zakat. Infak sedekah itu tidak memiliki batasan-batasan, sedangkan zakat itu ada batasannya. Pertama ada nisabnya berapa dan haulnya sudah sampai apa belum. Kedua, infak sedekah tidak terikat, zakat terikat. Infak sedekah tidak harus berupa harta, bisa tenaga, pemikiran, atau jasa, bahkan senyum pun itu bisa. Namun kalau zakat itu harus berupa harta. Dan infak sedekah tidak harus diberikan kepada mustahik, ke keluarga sendiri juga boleh, orang-orang yang mampu pun juga boleh ya. Tetapi kalau zakat itu ada kategorinya, harus diberikan kepada mustahik, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, ketentuan infak dan sedekah ini yang pertama itu tertuang dalam Quran Surah
Al-Fajr ayat 15-18. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimunal yatim wala tahadduna ala tu'amil miskin. Sekarang kita bahas terjemahannya ya. Kita baca terjemahannya dari masing-masing ayat. Ayat yang ke-15. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dia dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia akan berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Nah, ini kontras dengan ayat yang ke-16. Ya, artinya adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Dan Allah pun berfirman menyangkalnya dalam ayat ke-17, sekali-sekali tidak demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim, dan pada ayat 18 kamu tidak mengajak memberi makan orang. Fa'amma adapun al-insanu manusia, idza apabila ibtalahu mengujinya rabbuhu Tuhannya, fa'akramahu dia muliakannya, wa na'amahu diberinya kesenangan, fayaqulu maka dia akan berkata, akraman memuliakanku, faqadara membatasinya, rizqahu rezekinya, ahanan menghinakanku, kalla sekali-kali tidak, bal sebenarnya kamu la tukrimuna tidak memuliakan al yatim anak yatim, wala tahadduna tidak saling mengajak, tu'amil miskin memberi makan orang. Al-Fajr ayat 15-18. Pada ayat 15 Allah berfirman, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Nah, ketika Allah memberikan rezeki, maka mereka akan berkata Allah memuliakanku. Begitu. Nah, di sini itu menurut Ibnu Katsir itu sebenarnya Allah itu mengingkari orang yang menganggap bahwa rezeki adalah sebuah kemuliaan. Allah Tuhanku memuliakanku, gitu ya, sebuah kemuliaan. Fayaqulu rabbi akraman. Karena apa? Karena banyak rezeki itu bisa jadi bentuk ujian juga. Kalau kita dapat rezeki itu, kita lantas akan tetap taat atau justru akan lupa. Itu. Ayat yang ke-16 itu berbalik dari ayat yang ke-15. Pada ayat ke-16 Allah berfirman, wa amma idza mabdalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan ketika Allah menguji mereka mengurangi rezekinya, mereka berkata bahwa Tuhanku menghinakanku. Ingat loh, rezeki yang sempit bukan sebuah kehinaan, tapi sebuah ujian. Lagi-lagi ujian, sabar atau tidak. Jadi ketika kita diberi kelapangan rezeki, kesempitan rezeki, itu semuanya sebenarnya ujian kok dari Allah. Nah, sungguh banyak dan sedikitnya rezeki Allah yang menghendaki. Dalam kondisi seperti ini, hendaklah manusia bergantung hanya kepada Allah. Jika banyak rezeki, bersyukur dan berbagilah. Jika sedikit rezeki, bersabarlah dan tidak menyalahkan siapapun. Allah menyangkal pernyataan orang-orang tersebut dengan kata kalla, sekali-kali tidak, balla tukrimunal yatim, sesungguhnya kamulah yang tidak memuliakan orang-orang yatim. Orang-orang yatim ini memiliki derajat yang mulia di hadapan Allah. Bahkan Nabi pun bersabda dalam sebuah hadis yang artinya sebaik-baik rumah orang muslim adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diasuh dengan baik. Namun seburuk-buruk orang Islam, rumah orang Islam yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan jahat. Ini sebuah peringatan gitu loh, untuk kita harus berhati-hati terhadap anak yatim. Kan apa? Karena mulia. Orang yang memelihara anak yatim kelak di akhirat itu akan bersanding dengan Rasulullah
seperti hadis Rasulullah, ana wa kafilul yatim fil jannah, hakadah aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim di surga seperti ini. Beliau menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah serta merenggangkan keduanya. Maksudnya apa? Jari telunjuk dan jari tengah itu kan berdekatan. Dia sangat mudah sekali untuk didekatkan. Nah, kita nanti di surga akan bersanding dengan Rasulullah jika kita menyayangi anak yatim tepat di sebelahnya Rasulullah. Sekarang masuk pada Quran surah Al-Fajr ayat 18. Wala tahaduna ala tu'amil miskin. Artinya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan agar manusia saling menyeru, saling mengingatkan untuk menyeru memberi makan orang miskin, bukan malah mencegahnya. Orang-orang yang tidak menyantuni anak yatim dan tidak menyeru memberi makan orang miskin termasuk pendusta agama, sebagaimana yang tertuang dalam Quran surah Al-Maun ayat 1-3. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal yadu'ul yatim, itulah orang yang menghardik anak yatim, wala yahudu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Pertemuan dari hari ini ya, minggu depan kita akan membahas Quran surah Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Kerjakan analisis Quran surah Al-Fajr ayat 15-18 yang sudah ada di link dengan cermat. Kemudian setelah selesai, tulislah Quran surah Al-Fajr ayat 15 dan 18, Quran surah Al-Baqarah ayat 254 dan ayat 261 pada selebar kertas folio bergaris. Tugas ini dikumpulkan minggu depan kepada wali kelas sesuai dengan jadwal pengumpulan tugas yang akan ditentukan. Jadi kalian tidak perlu ngirim foto lagi ke saya akan ngambil bukti fisiknya. Gitu ya. Tetap semangat dan selalu patuhi protokol kesehatan dan perbanyak berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir. Itu saja dari buku ini. Semoga bermanfaat dan kita tutup dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.